Pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada aroma kopi yang biasanya diseduh Riko. Bukan karena dia suami yang rajin, tapi karena dia biasanya menjilatku sebelum meminta uang bensin. Namaku Karna. Selama 5 tahun menikah dengan Riko, aku lebih sering berperan sebagai mesin ATM berjalan daripada seorang istri. Riko, lelaki yang dulu kucintai karena tutur katanya yang manis, ternyata hanyalah benalu yang membawa serta seluruh keluarganya untuk menghisap darahku. Ibu mertuaku, Bu Siska, dan adik iparku, Sari, tak ubahnya lintah yang tak pernah kenyang. Aku berjalan menuju meja rias. Tas kerjaku terbuka sedikit. Perasaanku tidak enak. Aku segera memeriksa dompetku. Kosong. Bukan uang tunainya yang kucari, tapi sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan chip emas di sudutnya. Kartu ATM, Black Card, prioritas. Kartu itu hilang. Mataku menyapu meja dan menemukan secari kertas yang ditindih dengan vas bunga. Tulisan tangan Riko yang cakar ayam itu terpampang jelas. Karen, maaf ya, ATM aku ambil tuk foya-foya dengan pacarku. Kami mau berlibur ke Paris, bawa ibu dan Sari juga. Kamu terlalu pelit selama ini. Tak usah mencariku lagi. Kami akan hidup bahagia dengan uangmu. Bye. Darahku berdesir. Bukan karena sedih, bukan karena patah hati. Tapi karena keterkejutan yang luar biasa atas kebodohan manusia ini. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Foto Riko dan seorang wanita, Bella, tetangga kompleks sebelah yang memang genit, sedang bersulang champagne di kursi bisnis kelas pesawat. Di belakang mereka, ibu mertuaku dan Sari melambaikan tangan dengan norak, memamerkan tas-tas branded yang kuyakin baru saja mereka beli di duty free Bandara Soekarno-Hatta. Captionnya berbunyi, OTW Paris. Bye-bye istri pelit. Aku menatap layar ponsel itu. Riko memblokir panggilanku, tapi sengaja membiarkan WhatsApp terbuka, mungkin untuk memuaskan egonya melihatku menderita. Aku mengetik balasan dengan jari yang tenang, tanpa gemetar sedikitpun. Oke, nikmati saja liburanmu. Hanya itu. Send. Checklist 2 biru. Dia membacanya. Detik berikutnya, Riko membalas dengan emotikon tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Pasrah ya? Kasian deh lo. Jangan lapor polisi percuma, kami sudah terbang. Aku meletakkan ponselku di atas meja rias dan menatap pantulanku di cermin. Aku tidak menangis. Anehnya, aku justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun mematikan. Silakan, Riko, bisikku pada ruang kosong itu. Silakan nikmati menjadi buronan. Riko, si bodoh itu, tidak pernah bertanya dari mana asal uang di kartu hitam itu. Dia hanya tahu saldonya miliaran rupiah. Dia pikir itu uang warisan orang tuaku atau hasil bisnis cateringku. Dia tidak tahu bahwa kartu itu adalah rekening khusus milik Yayasan Kasih Nusantara, sebuah yayasan amal terbesar di negeri ini yang bergerak di bidang bantuan bencana dan pendidikan anak yatim. Aku adalah bendahara umum yang baru saja dipercaya memegang akses dana darurat untuk pembangunan sekolah di pelosok Papua yang akan dilaksanakan minggu depan. Uang di dalam sana bukan uangku. Itu uang umat. Uang donatur. Uang negara. Mengambil uang istri mungkin masuk ranah KDRT atau pencurian dalam keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika istri mencabut laporan. Tapi mengambil uang yayasan? Itu penggelapan dana publik. Itu pencucian uang. Aku mengambil napas panjang, lalu meraih telepon rumah. Aku tidak menelepon Riko. Aku menelepon Pak Hardi, ketua yayasan yang juga memiliki koneksi langsung dengan Bareskrim Polri. Halo, Pak Hardi, suaraku terdengar sangat profesional, menyembunyikan getaran amarah. Ya, Bu Karen, ada apa pagi-pagi? Persiapan transfer dana ke Papua aman? Tanya Pak Hardi di ujung sana. Mohon maaf, Pak, ada situasi darurat tingkat 1, jawabku tegas. Kartu akses dana prioritas telah dicuri pagi ini. Pelaku membawa kartu fisik dan buku tabungan yang saya simpan di brankas rumah. Pelaku mengetahui PIN-nya karena kelalaian saya pernah memintanya mengambil uang tunai untuk operasional bulan lalu. Hening sejenak di ujung telepon. Dicuri? Siapa pelakunya? Karen? Suami saya, Riko Pratama. Bersama selingkuhannya dan keluarganya.
Mereka sedang dalam penerbangan menuju Paris, kemungkinan transit di Dubai atau Singapura. Mereka baru saja melakukan transaksi besar di Bandara Soekarno-Hatta. Gila. Desis Pak Hardy. Itu uang 50 miliar, Karen. Saya tahu, Pak. Saya siap menerima konsekuensi kelalaian saya. Tapi sekarang, prioritas kita adalah menghentikan mereka. Saya akan hubungi teman saya di Mabes Polri dan Interpol sekarang juga. Kamu ke kantor polisi sekarang, buat laporan resmi. Bawa semua bukti chat dan surat perpisahan itu. Baik, Pak. Aku menutup telepon. Langkahku ringan saat berjalan ke lemari, mengambil kemeja terbaikku. Aku berdandan rapi. Bukan seperti wanita yang ditinggal suami, tapi seperti seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis mati. Di dalam hati, aku berbicara pada Riko yang mungkin sedang tertawa-tawa di atas awan sana. Nikmati sampanyemu, Mas. Nikmati kursi empuk pesawat itu. Karena begitu kakimu mendarat di tanah Eropa, statusmu bukan lagi turis kaya raya. Kau telah mencuri uang anak yatim. Kau telah mencuri uang bantuan bencana. Aku membuka aplikasi mobile banking yayasan di ponselku, yang untungnya akses utamanya ada padaku, bukan di kartu ATM itu. Aku bisa melihat mutasi rekening secara real-time. Baru saja ada transaksi masuk. Debit, IDR 150 juta, Hermes Boutique, T3 Ultimate. Debit, IDR 85 juta, Rolex Watch. Rupanya mereka sedang pesta pora sebelum terbang. Mertuaku pasti senang sekali bisa memborong tas itu. Habiskan, Mas. Habiskan, gumamku sambil mengunci pintu rumah. Semakin banyak kau gesek, semakin lama kau membusuk di penjara. Kalian pikir kalian akan liburan mewah? Tidak. Kalian sedang membeli tiket VIP menuju kehancuran. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan melaju menuju kantor polisi. Langit Jakarta tampak cerah, secerah masa depanku tanpa parasit bernama Riko. Hari ini, perburuan dimulai. Dan aku, Karen, akan memastikan buruanku tidak akan lolos. Ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut ternyata memiliki aroma yang khas. Bagi Riko, itu adalah aroma champagne mahal, kulit jok kursi first class yang masih baru, dan parfum Chanel yang menyengat dari leher Bella. Mas, kamu yakin ini nggak mimpi? Tanya Bella dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Riko. Di tangannya, gelas kristal berisi cairan keemasan berbusa kecil bergoyang pelan. Riko tertawa, suara tawanya terdengar renyah dan penuh kemenangan. Dia menyesap minumannya lalu mencium puncak kepala wanita itu. Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun, Bel. Tapi ini nyata. Lihat tuh kartu sakti di dompetku. Riko menepuk saku jas mahalnya, jas yang baru dia beli 2 jam lalu di butik Armani Bandara seharga 25 juta rupiah. Si Karen itu bodoh banget ya, Mas, celetuk Bella sambil terkikik. Dia simpan harta karun segini banyak tapi hidupnya irit banget. Makan cuma sayur asem, mobilnya itu-itu aja. Padahal kalau mau, dia bisa beli 1 pabrik mobil. Dia itu bukan irit, tapi pelit. Medit. Suara cempreng tiba-tiba menyela dari kursi di seberang lorong. Itu suara Bu Siska, Ibu Riko. Wanita parubaya itu kini tampak seperti toko emas berjalan. Lehernya dililit kalung emas putih tebal, jari-jarinya penuh cincin bertahta berlian, dan dia mengenakan kacamata hitam oversized di dalam kabin pesawat yang redup. Bayangkan, lanjut Bu Siska dengan nada berapi-api, 5 tahun ibu jadi mertuanya, minta dibelikan motor NMAX buat sehari saja susahnya minta ampun. Alasannya cash flow belum lancar lah, tabungan masa depan lah. Cih. Ternyata uangnya ditumpuk di ATM buat dia sendiri. Sari, adik Riko yang duduk di sebelah ibunya, sibuk memotret makanan pembuka yang baru saja dihidangkan pramugari. Bener banget, Bu, Mbak Karen itu munafik. Sok suci. Lihat nih, aku update story dulu biar tetangga pada panas. Sari mengarahkan kamera ponsel iPhone 15 Pro Max terbarunya, yang juga baru dibeli di bandara menggunakan kartu Karen, ke arah jendela pesawat, lalu ke arah Riko dan Bella, dan terakhir ke makanan mewahnya. Caption, By Jakarta. OTW Paris with my lovely family. Yang gak diajak jangan nangis ya.
Wajah dengan lidah menjulur dan mata mengedip pesawat dua Prancis Crazy Rich Family Goal Parisian Life. Rico tersenyum miring melihat tingkah keluarganya. Rasa bersalah? Nol besar. Baginya, uang di kartu ATM hitam itu adalah kompensasi. Kompensasi karena dia harus tahan hidup dengan Karen yang kaku, yang selalu bicara soal tanggung jawab dan kerja keras. Rico muak dengan kerja keras. Dia ingin hasil instan. "Mas, nanti di Dubai kita transit 3 jam kan?" tanya Bella, matanya berbinar licik. "Iya, kenapa sayang?" "Aku lihat di majalah pesawat, ada koleksi tas Hermes edisi terbatas di Bandara Dubai. Katanya cuma ada 5 di dunia. Boleh ya?" Rico tidak berpikir 2 kali. Dia teringat saldo yang dia intip sekilas di mesin ATM bandara sebelum berangkat. Angkanya begitu panjang sampai dia malas menghitung nolnya. "Beli," jawab Rico enteng. "Ambil 2. 1 buat kamu, 1 buat ibu." Makasih Mas Rico sayang," pekik Bella, tidak peduli tatapan penumpang lain yang merasa terganggu. "Ibu juga mau." "Sari juga mau jam tangan baru," seru Bu Siska dan Sari hampir bersamaan. "Ambil semua. Gesek semua. Hari ini saya jadi raja minyak." Rico mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Untuk kebebasan kita dari si Karen Medit." Cheers. Mereka bersulang, tertawa terbahak-bahak di atas penderitaan orang lain. Tidak tahu bahwa di belahan bumi lain, si Karen Medit sedang menatap layar komputer dengan mata setajam elang. Sementara itu, di kantor pusat Yayasan Kasih Nusantara, Jakarta. Ruangan itu dingin, namun keringat dingin Pak Hardi terlihat menetes di pelipisnya. Di hadapannya, 3 orang petugas kepolisian dari unit cybercrime dan reserse kriminal khusus sedang mencatat dengan cepat. Karen duduk tenang di kursi, tangannya bertaut di atas meja. Tidak ada air mata. Wajahnya datar, seperti permukaan danau yang membeku. "Laporan transaksi baru masuk, Bu Karen," ujar salah satu staf IT yayasan yang memproyeksikan layar laptopnya ke dinding. Semua mata tertuju ke layar proyektor. "Transaksi terdeteksi. Dubai International Airport Merchant, Hermes Dubai Duty Free Amount, $25 Amerika, IDR 387.500.000, status, sukses." "Gila," gumam Pak Hardi. "Hampir 400 juta untuk tas? Itu dana untuk membangun 2 klinik kesehatan di pedalaman, Karen." Karen mengangguk pelan. "Biarkan, Pak." "Biarkan?" seru Pak Hardi. "Kita harus bekukan kartunya sekarang. Telepon bank." "Tunggu, Pak," sela Kompol Aryo, pimpinan tim penyidik. Dia menatap Karen dengan rasa hormat. "Bu Karen benar. Biarkan dulu." Pak Hardi bingung. "Kenapa?" Karen menoleh pada Pak Hardi, tatapannya dingin namun logis. "Kalau kita blokir sekarang, mereka akan tertahan di Dubai. Mereka akan bingung, mungkin menelepon saya, atau mencoba mencari bantuan kedutaan dengan alasan kartu hilang. Itu akan memperumit proses ekstradisi." Karen menarik napas, lalu melanjutkan penjelasannya. "Biarkan mereka masuk ke Prancis. Biarkan mereka check-in di hotel paling mahal di Paris. Biarkan mereka makan foie gras dan escargot. Saat mereka berada di titik terjauh, di negara yang biaya hidupnya paling mencekik, baru kita matikan sumber napasnya." Kompol Aryo mengangguk setuju. "Betul. Dan semakin besar nilai transaksinya, semakin kuat pasal berlapis yang bisa kita jeratkan. Ini bukan lagi pencurian dalam keluarga. Dengan nilai segini, dan fakta bahwa ini uang publik, kita bisa kenakan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan penggelapan dana yayasan dengan pemberatan. Ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara." Ting. Layar proyektor berkedip lagi. "Transaksi terdeteksi. Dubai International Airport Merchant, Rolex Boutique Amount, $45 Amerika, IDR 697.500.000, status, sukses." Hampir 700 juta. Pak Hardi memegangi dadanya. Ya Tuhan, Rico benar-benar iblis. Karen menatap angka itu. Itu adalah uang donasi dari ribuan orang baik yang menyisihkan gaji mereka. Uang receh anak-anak sekolah yang ingin membantu korban banjir.
Dan kini uang itu melingkar di pergelangan tangan Rico dan keluarganya. Amarah Karen bukan lagi api yang berkobar, melainkan lahar dingin yang siap mengubur segalanya. Pak Aryo, panggil Karen pelan. Ya, Bu. Kapan surat red notice ke Interpol bisa diterbitkan? Kami sudah berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia. Karena bukti sudah sangat nyata dan nominalnya fantastis, red notice akan keluar besok pagi waktu Paris. Tepat saat mereka bangun tidur. Karen tersenyum tipis. Bagus. Saya ingin mereka merasakan jadi selebriti internasional. Wajah mereka harus ada di setiap bandara. Dubai International Airport, Transit Lounge. Bagus banget, Bu. Sumpah, Ibu kelihatan kayak sosialita menteng. Puji Bella sambil membetulkan letak syal sutra yang baru dibeli Bu Siska. Bu Siska mematut diri di cermin toko. Iya dong. Selama ini kecantikan Ibu tertutup karena stres mikirin utang dan cicilan panci. Sekarang, Ibu merasa muda kembali 10 tahun. Rico sedang sibuk dengan jam tangan barunya. Rolex Submariner emas. Berat, berkilau, dan memancarkan aura kekuasaan. Dia memotret pergelangan tangannya dengan latar belakang tiket pesawat first class tujuan Paris Charles de Gaulle. Dia mempostingnya di Instagram Story dengan tulisan, Hard work pays off. Time to conquer Paris. Rico benar-benar lupa bahwa kerja keras, yang dia maksud adalah mencuri PIN ATM istrinya saat istrinya sedang mandi. Mas, ayo. Boarding sebentar lagi, ajak Sari yang sudah menenteng 3 tas belanjaan besar. Tangan kirinya memegang es krim seharga Rp300.000. Mereka berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah angkuh. Mereka merasa dunia ada di genggaman mereka. Staf maskapai menyapa mereka dengan ramah. Selamat datang kembali, Tuan Rico. Silakan lewat jalur prioritas. Rico mengangguk sombong, tidak menoleh sedikit pun pada antrean penumpang kelas ekonomi yang panjang mengular. Lihat tuh orang-orang miskin, bisik Rico pada Bella. Kasihan ya, desak-desakan. Kita beda kasta sekarang, sayang. Bella tertawa kecil. Duh, jangan gitu ah. Nanti kualat. Tapi nadanya penuh ejekan. Saat pesawat lepas landas meninggalkan Dubai menuju Paris, Rico memejamkan mata. Dia membayangkan kehidupannya besok. Sarapan di depan Menara Eiffel, belanja di Champs-Élysées, lalu malamnya pesta di klub eksklusif. Dia tidak tahu bahwa kartu ATM hitam di sakunya, sumber segala kebahagiaannya saat ini, sudah ditandai oleh sistem perbankan global. Di Jakarta, Karen menekan tombol Enter di laptopnya, menyetujui draft surat pernyataan pers yang akan dirilis besok pagi. Judul rilis pers itu sangat mencolok. Bendara Umum Yayasan laporkan pencurian dana bantuan 50 miliar, pelaku diduga kabur ke Paris bersama keluarga. Di bawah judul itu, terpampang jelas foto Rico, Bella, Bu Siska, dan Sari yang diambil dari CCTV bandara dan tangkapan layar media sosial mereka sendiri. Karen menatap foto Rico di layar. Selamat tidur, Mas, bisik Karen. Mimpilah yang indah. Karena saat kau membuka mata di Paris nanti, realita akan memukulmu lebih keras daripada tinju-petinju manapun. Karen menutup laptopnya. Dia belum tidur selama 20 jam, tapi dia tidak merasa lelah. Adrenalin balas dendam membuatnya tetap terjaga. Dia berdiri, berjalan ke arah jendela kantor yayasan, menatap lampu kota Jakarta yang gemerlap. Permainan baru saja dimulai. Babak foya-foya sudah selesai. Sekarang saatnya babak tagihan. Dan tagihannya bukan berupa uang, tapi berupa harga diri dan kebebasan seumur hidup. Paris menyambut mereka dengan langit abu-abu yang anggun dan udara musim gugur yang menggigit tulang. Namun, bagi Rico dan rombongan kecilnya, udara dingin itu tak terasa. Jaket tebal Moncler dan mantel bulu Fendi yang baru mereka beli di Dubai membungkus tubuh mereka dengan hangat, sehangat arogansi yang membara di dada. Sebuah limosin Mercedes-Benz V-Class hitam mengkilap sudah menunggu di pintu keluar Bandara Charles de Gaulle. Rico memesannya lewat aplikasi sesaat setelah mendarat, tentu saja dengan opsi layanan VIP. Gila, Mas. Ini beneran mobil jemputan kita? Sari memekik norak, tangannya sibuk merekam vlog. Halo guys. Kita udah sampai di Paris nih. Lihat dong, jemputannya aja mobil Sultan.
Sopir yang berseragam rapi membukakan pintu dengan wajah datar khas orang Prancis. Sedikit mengernyit melihat tumpukan koper Rimowa dan Louis Vuitton yang berlebihan jumlahnya untuk 4 orang. Hotel Plaza Athene, Monsieur? Tanya sopir itu dalam bahasa Inggris beraksen kental. Yes. The best hotel. Go? Jawab Rico sok fasih, lalu menyandarkan punggungnya di jok kulit yang empuk. Sepanjang perjalanan membelah kota Paris, Bu Siska tak henti-hentinya berdecak kagum melihat bangunan-bangunan tua yang megah. Wah, beda ya sama Jakarta. Di sini hawanya hawa orang kaya. Jelas dong, Bu. Ini kan Paris, sahut Bella sambil membenahi riasannya. Nanti malam kita makan di restoran hotel aja ya, Mas? Aku baca di internet, restoran di Plaza Athene itu tempat makan para artis Hollywood. Sekali makan bisa puluhan juta. Rico tertawa remeh. Cuma puluhan juta? Kecil. Kita pesan menu paling mahal. Kita harus rayakan kesuksesan kita kabur dari si pelit Karen. Nama Karen disebut, dan tawa mereka meledak. Di benak mereka, Karen adalah masa lalu yang menyedihkan. Seorang wanita bodoh yang kehilangan segalanya. Tiba di Hotel Bintang 5 yang terletak di Avenue Montaigne itu, kemewahan benar-benar menampar wajah mereka. Lampu gantung kristal raksasa, lantai marmer yang bisa dipakai bercermin, dan aroma bunga segar di lobi membuat mereka merasa seperti bangsawan. Rico melangkah ke meja resepsionis dengan dagu terangkat. Bonjour. Saya Rico Pratama. Saya mau presidential suite untuk 3 malam. Resepsionis wanita yang elegan itu menaikkan alisnya sedikit, terkesan dengan pesanan itu namun tetap profesional. Tentu, Tuan. Untuk presidential suite, biayanya 25.000 euro per malam. Boleh saya meminjam paspor dan kartu kredit Anda untuk deposit? Rico mengeluarkan kartu hitam, black card, prioritas itu dengan gerakan teatrikal. Dia meletakkannya di atas meja marmer dengan bunyi, tuk, yang mantap. Gesek saja sepuasnya. Resepsionis memasukkan kartu ke mesin EDC. Detik-detik berlalu. Rico mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, tersenyum pada Bella. Mesin itu berbunyi beep pelan. Resepsionis tersenyum. Terima kasih, Tuan. Deposit berhasil. Ini kunci kamar Anda. Rico menyeringai lebar. Lihat, lancar jaya. Mereka tidak tahu, di Jakarta, Karen sengaja menahan pemblokiran kartu itu sampai detik terakhir. Karen ingin mereka masuk dulu ke dalam perangkap, merasakan empuknya kasur, sebelum menarik karpet dari bawah kaki mereka. Malam harinya, petaka itu dimulai. Mereka turun ke restoran hotel, Alain Ducasse au Plaza Athene, salah satu restoran termahal di dunia. Ruangan itu dipenuhi dekorasi futuristik dengan sentuhan klasik yang memukau. Pesan apa saja. Jangan lihat harga, perintah Rico. Mereka memesan dengan membabi buta. Caviar seharga 500 euro per sendok, lobster biru dari Britani, truffle putih, dan 3 botol Dom Perignon Vintage. Meja mereka penuh sesak dengan makanan mewah yang sebagian besar hanya mereka cicipi sedikit lalu ditinggalkan demi foto Instagram. Sari sibuk live TikTok. Lihat guys, ini caviar. Telur ikan mahal. Rasanya, asin-asin gurih kayak uang. Tamu-tamu lain yang berpakaian elegan menatap meja mereka dengan pandangan terganggu. Suara Bu Siska dan Sari terlalu keras. Tawa Rico terlalu lepas. Tapi mereka tidak peduli. 2 jam berlalu. Perut mereka kekenyangan, kepala mereka pening karena alkohol mahal. Seorang pelayan senior dengan tuxedo rapi datang, membawa nampan kecil berisi tagihan berlapis kulit. Tagihannya, Monsieur. Rico mengambil bon itu tanpa melihat angkanya. Tapi matanya sempat menangkap total di bagian bawah, 12.500 euro, sekitar 210 juta rupiah. Hanya untuk 1 kali makan malam. Murah, gumam Rico mabuk. Dia melempar kartu hitam itu ke nampan. Pakai ini. Tambahkan tip 500 euro buat kamu. Pelayan itu mengangguk hormat dan membawa kartu itu ke kasir. Rico kembali menuangkan sisa champagne ke gelas Bella. Besok kita ke Louis Vuitton, oke? Oke sayang. 5 menit berlalu. Pelayan itu belum kembali. 10 menit. Rico mulai merasa aneh. Lama banget sih.
Tiba-tiba, pelayan itu kembali. Kali ini tidak sendiri, dia didampingi seorang pria jangkung berwajah kaku, manajer restoran. Wajah pelayan itu tidak lagi ramah, melainkan canggung dan sedikit curiga. "Maaf, Monsieur," ucap manajer itu dengan suara rendah namun tegas. "Kartu Anda ditolak." Hening. Tawa di meja itu mati seketika. "Apa?" Rico tertawa sumbang. "Kamu bercanda? Itu kartu Black Card limit tak terbatas. Mesin kalian yang rusak kali. Kami sudah mencobanya di 3 mesin berbeda, Tuan. Hasilnya sama. Declined. Do not honor," jawab manajer itu dingin. Dia mengembalikan kartu itu ke meja. "Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain?" Wajah Rico memerah padam. Malu dan marah bercampur aduk. "Coba lagi. Saya bilang coba lagi. Saldonya ada miliaran." "Kami tidak bisa mencoba lagi, Tuan." Pihak bank memberikan kode penolakan keras. Manajer itu memberi isyarat pada 2 petugas keamanan berbadan besar yang mulai mendekat ke meja mereka. Tangan Rico gemetar saat mengambil kembali kartu itu. Keringat dingin mulai merembes di balik kemeja mahalnya. Ibu Rico mulai panik. "Rico, kok bisa ditolak? Kamu jangan main-main dong, ini makannya mahal banget." "Diam dulu, Bu," bentak Rico. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. "Aku telepon banknya sekarang. Pasti sistem di Indonesia lagi error." Dengan jari gemetar, Rico menekan nomor layanan prioritas internasional. Dia menyalakan loudspeaker agar Bella dan keluarganya tenang. Tut. "Selamat malam, layanan prioritas Bank Nusa. Dengan siapa saya bicara?" "Saya Rico. Kenapa kartu saya ditolak di Paris?" "Saya mau bayar makan malam ini. Benerin sekarang atau saya pindahkan semua saldo saya." Rico berteriak, tidak peduli orang-orang di restoran mulai menonton. Hening sejenak di ujung telepon. Suara CS berubah menjadi sangat formal dan dingin. "Mohon maaf, Bapak Rico Pratama. Berdasarkan data di sistem kami, kartu tersebut telah diblokir permanen." "Diblokir? Atas dasar apa?" "Atas permintaan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia dan Interpol terkait laporan tindak pidana pencurian dan penggelapan dana Yayasan Kasih Nusantara. Seluruh aset yang terhubung dengan nama Bapak dan Ibu Karenina juga telah dibekukan." Suara CS itu terdengar jelas di tengah keheningan meja makan. Wajah Bella pucat pasi. "Pencurian? Polisi?" Bu Siska memegang dadanya, napasnya sesak. "Rico, apa maksudnya ini? Itu uang curian?" Rico ternganga. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. "Tapi, istri saya. Ibu Karenina sendiri yang mengajukan laporannya pagi tadi, Pak. Saat ini status Bapak dalam pantauan. Selamat malam." Klik. Sambungan terputus. Rico menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan kosong. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Eiffel yang berkilau di kejauhan kini tampak seperti jeruji besi yang menyala. Manajer restoran maju selangkah, wajahnya kini garang tanpa senyum sedikitpun. "Tuan, kartu Anda tidak berlaku. Dan sepertinya ada masalah hukum. Anda harus membayar tagihan 12.500 euro ini sekarang juga. Cash atau kartu lain." Rico meraba dompetnya. Kosong. Dia tidak bawa uang tunai sepeser pun, karena terlalu percaya diri dengan kartu itu. Kartu kredit pribadinya sudah limit sejak bulan lalu. Bella hanya bawa tas kosmetik. Ibu dan Sari, mereka cuma bawa belanjaan. Kami tidak ada uang tunai." Cicit Rico, suaranya hilang ditelan kemewahan ruangan itu. "Kalau begitu," manajer itu memberi kode pada keamanan. "Kami terpaksa memanggil gendarmerie, polisi militer Prancis. Kalian tidak bisa keluar dari sini." Sari mulai menangis histeris. "Aku nggak mau dipenjara di Paris. Mas Rico tanggung jawab." Di tengah kepanikan itu, di layar ponsel Rico muncul notifikasi WhatsApp dari Karen. Satu pesan singkat yang membuat darah Rico membeku sepenuhnya. "Bon appetit, sayang. Semoga makanannya enak. Itu makanan terakhirmu sebagai orang bebas." Malam di Paris baru saja dimulai, tapi bagi Rico,
ini adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Suara piring pecah menggema di seluruh penjuru restoran Alain Ducasse. Itu bukan ketidaksengajaan pelayan, melainkan Rico yang menggebrak meja dengan frustrasi, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan menuntut hotel ini. Aku kenal duta besar. Rico berteriak dalam bahasa Inggris yang berantakan. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Manajer restoran itu tidak bergeming sedikit pun. Dia menatap Rico seperti menatap kecoa yang nyasar di atas kue tart. Tuan, ucap manajer itu dingin, memotong histeria Rico. Polisi sedang dalam perjalanan. Pihak hotel memiliki kebijakan nol toleransi terhadap penipuan. Anda makan makanan senilai 12.500 euro, tanpa kemampuan membayar. Itu pencurian. Aku tidak mencuri. Kartuku cuma error. Kartu Anda diblokir karena indikasi kriminal. Itu fakta yang saya terima dari bank. Manajer itu menjentikan jarinya. Dua petugas keamanan bertubuh raksasa maju, mencengkeram lengan Rico dan Bella. Tunggu. Jangan kasar. Jerit Bella saat lengannya ditarik. Mas Rico, lakukan sesuatu. Rico tak berkutik. Tenaganya hilang. Manajer itu menatap mereka satu persatu, lalu matanya jatuh pada pergelangan tangan Rico dan tas-tas belanjaan yang ditaruh di kursi sebelah. Karena Anda tidak bisa membayar tunai, kata manajer itu sambil mengambil sarung tangan putih dari saku jasnya, kami akan menyita barang-barang berharga Anda sebagai jaminan sampai polisi datang atau tagihan lunas. Apa? Tidak. Sari berteriak, memeluk tas belanjaan Gucci-nya. Ini punya gue. Gue baru beli. Tanpa banyak bicara, petugas keamanan merampas tas-tas belanjaan itu dari tangan Sari dan Bu Siska. Bu Siska meraung seperti anak kecil yang kehilangan permen, berguling di lantai marmer restoran bintang 5 itu. Pemandangan yang sangat memalukan. Lepaskan jam tangan itu, perintah manajer pada Rico. Ini Rolex. Rico memelas, suaranya bergetar. Harganya 3 kali lipat dari tagihan makanan ini. Lepaskan. Atau kami panggil polisi sekarang untuk menyeretmu dengan borgol di depan semua tamu ini. Dengan tangan gemetar hebat, Rico melepas jam tangan Rolex Submariner emas yang baru dipakainya kurang dari 24 jam itu. Dia menyerahkannya pada manajer. Rasanya seperti menyerahkan jantungnya sendiri. Dan cincin itu, tunjuk manajer pada jari Bella. Bella terbelalak. Ini cincin tunanganku. Cincin atau penjara? Pilih, madam. Bella menangis sesenggukan, melepas cincin berliannya. Setelah melucuti semua barang berharga yang tampak, termasuk tas tangan Bella dan dompet Rico yang berisi KTP, petugas keamanan menyeret mereka keluar. Bukan lewat lobi utama yang megah, tapi lewat pintu samping dekat dapur yang bau sampah, tempat pembuangan limbah restoran. Brak! Pintu besi berat itu ditutup di belakang punggung mereka. Mereka berempat berdiri tertegun di gang sempit yang gelap di samping hotel. Angin musim gugur Paris menusuk tulang. Rico hanya mengenakan kemeja tipis, jas mahalnya tertinggal di dalam karena panik. Sialan, bangsat. Rico menendang tong sampah besi hingga terguling. Isinya, sisa makanan busuk, tumpah mengotori sepatu kulitnya. Rico. Bu Siska menjerit, air matanya melunturkan maskara tebalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan seperti hantu. Mana janji kamu? Katanya mau hidup enak. Kenapa kita diusir kayak gembel begini? Tas ibu disita semua. Diam, Bu. Aku lagi mikir. Bentak Rico. Mikir apa? Bella ikut menyambar, mendorong dada Rico. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang itu uangmu. Ternyata kamu maling. Kamu nipu aku. Rico? Heh, pelakor. Jangan sok suci lo. Sari tiba-tiba menyerang Bella. Lo juga ikut menikmati kan? Lo yang minta tas Hermes tadi kan? Jangan salahin Mas Rico doang. Kalian semua gila. Bella mundur menjauh, memeluk tubuhnya yang menggigil. Rico merogoh saku celananya. Ponselnya. Setidaknya ponselnya tidak disita. Dia menyalakannya dengan tangan gemetar. Kita cari hotel murah. Kita pesan taksi online.
Aku masih ada saldo sedikit di OVO atau GoPay, mungkin bisa convert. Gumam Riko panik. Namun, begitu layar ponselnya menyala, Riko bukan melihat aplikasi taksi. Dia melihat neraka digital. Ratusan notifikasi masuk secara bersamaan. WhatsApp, Instagram, Facebook, semuanya meledak. Ponselnya sampai hang saking banyaknya pesan yang masuk. Riko membuka Instagram. Matanya membelalak lebar. Postingan terakhirnya, foto pamer jam Rolex dengan caption, "Hard work pays off." Kini memiliki 50.000 komentar. Jumlah yang tidak masuk akal. Riko membaca komentar teratas dengan napas tertahan. Netizen barbar, woi maling. Gaya elit ekonomi sulit. Balikin duit anak yatim. Lambe Turah Official, terciduk. Suami bendahara yayasan bawa kabur dana 50M buat foya-foya sama pelakor ke Paris. Karma Israel. Hukum online. Breaking, Interpol terbitkan red notice untuk Riko Pratamao keluarga. Tidak mungkin. Desis Riko. Dia membuka portal Berita Nasional Indonesia. Berita utama, dengan huruf kapital merah menyala. Buronan negara, Riko Pratama dan keluarga disangka gelapkan dana bantuan bencana Yayasan Kasih Nusantara. Polri bekerja sama dengan Interpol Prancis. Di bawah judul itu, ada video konferensi pers. Karen sedang berbicara di depan puluhan mikrofon wartawan. Riko menekan tombol play. Di layar kecil itu, Karen tampak begitu anggun namun rapuh. Dia mengenakan baju batik sederhana, matanya sembab tapi tatapannya tegas. Saya, sebagai bendahara umum, meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan rakyat Indonesia. Suara Karen terdengar jernih dan berwibawa. Saya lalai menjaga amanah ini dari orang terdekat saya yang ternyata memiliki niat jahat. Suami saya, Riko Pratama, mengambil akses dana tersebut saat saya lengah dan menggunakannya untuk berlibur mewah bersama selingkuhannya. Wartawan bertanya, "Bu Karen, apakah ibu akan memaafkan jika mereka pulang?" Karen menatap lurus ke kamera. Tatapan itu seolah menembus layar ponsel dan menusuk langsung ke jantung Riko yang sedang berdiri kedinginan di gang Paris. "Hukum tidak mengenal kata maaf untuk pencuri uang rakyat," jawab Karen dingin. "Saya sudah menyerahkan seluruh bukti. Biarkan mereka lari. Tapi ingat, dunia ini sempit. Tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang memakan hak anak yatim." Video berakhir. Riko lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Dia merosot duduk di atas aspal yang dingin dan basah. Kita viral," bisik Riko. "Apa?" Sari merebut ponsel Riko. Dia melihat akun TikToknya sendiri. Akun yang tadi dia banggakan, kini penuh dengan caci maki. Ada yang membuat video parodi tentang kebodohan mereka. Wajah Sari dijadikan meme. Dasar keluarga parasit. Mampus lo buronan. Semoga membusuk di penjara Prancis. Sari melempar ponsel Riko ke tanah karena ketakutan. "Ibu, orang-orang tahu kita di sini, orang-orang benci kita." Sari menangis histeris. Bu Siska yang mendengar itu langsung pucat. "Maksud kamu apa? Kita nggak bisa pulang. Pulang pun kita langsung ditangkap di bandara." "Bu," teriak Riko frustrasi. "Di sini kita dikejar polisi Prancis. Di sana kita ditunggu polisi Indonesia. Kita terjebak." Suara sirine mobil polisi terdengar melolong di kejauhan. Khas sirine Eropa yang nadanya naik turun dengan cepat. Niu, niu. Mereka berempat tersentak kaget seperti kelinci yang mendengar suara senapan. "Itu polisi." Bella memekik tertahan. "Mereka pasti ke hotel tadi. Manajer itu pasti sudah lapor." "Lari," perintah Riko. "Lari kemana?" tanya Bu Siska pincang karena sepatu hak tingginya patah sebelah. "Kemana saja? Jauh dari sini. Ayo cepat." Mereka berlari. Pemandangan itu sungguh ironis dan menyedihkan. Riko, Bella, Sari, dan Bu Siska, yang beberapa jam lalu melenggang bak raja dan ratu minyak, kini berlari terbirit-birit menyusuri trotoar Paris yang gelap. Tanpa koper, ditahan hotel, tanpa jaket tebal, tertinggal di lobi, tanpa uang sepeser pun. Mereka berlari melewati butik-butik Chanel dan Dior yang tutup. Etalase kaca memantulkan bayangan mereka yang menyedihkan,
4 orang buronan yang kedinginan dan ketakutan. Mereka terus berlari sampai napas mereka habis. Menjauh dari kawasan elit Avenue Montaigne, masuk ke lorong-lorong stasiun metro bawah tanah untuk mencari kehangatan. Di stasiun metro Franklin D. Roosevelt yang sepi, mereka duduk meringkuk di bangku peron. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan jijik, mengira mereka adalah gelandangan mabuk atau imigran gelap yang baru datang. Aku lapar. Rintih Bu Siska. Perutnya yang tadi dimanjakan dengan caviar, kini perih meminta isi. Tapi tidak ada uang. Rico menatap rel kereta di depannya. Pikirannya kosong. Dia teringat pesan terakhir Karen. Oke, nikmati saja liburanmu. Ini bukan liburan, batin Rico. Air mata kemarahan dan penyesalan mulai menetes. Ini hukuman mati perlahan. Di seberang peron, sebuah layar iklan digital besar menayangkan berita internasional. Tiba-tiba, wajah mereka muncul di sana. Foto Rico dan Bella di pesawat. Wanted, Financial Fraud Suspects from Indonesia. Rico menarik jaket tipisnya menutupi wajah. Jangan lihat ke atas, bisiknya pada keluarganya. Tundukkan kepala. Mulai sekarang, kita hantu. Malam itu, di kota yang dijuluki City of Lights, cahaya kehidupan Rico dan keluarganya resmi padam. Mereka bukan lagi turis. Mereka adalah tikus got yang diburu oleh 2 negara. Matahari pagi di Paris tidak membawa kehangatan bagi Rico, Bella, Sari, dan Bu Siska. Cahaya itu justru menelanjangi kemewahan palsu mereka. Mereka terbangun di bangku Taman Jardin des Tuileries, salah satu taman terindah di Paris. Namun, bagi mereka, taman itu hanyalah tempat tidur yang keras dan lembab. Embun pagi membasahi pakaian branded mereka. Kemeja Armani Rico kusut dan bernoda tanah. Gaun Dior Bella robek di bagian bawah, karena tersangkut pagar saat mereka memanjat masuk taman tadi malam, demi menghindari patroli polisi. Dingin. Rintih Bu Siska. Bibirnya biru, giginya gemeretuk. Wanita parubaya yang biasanya cerewet itu kini tampak tua dan ringkih. Bedaknya luntur, memperlihatkan kerutan-kerutan kelelahan. Bangun, Bu. Kita nggak bisa di sini terus. Nanti ada petugas kebersihan. Rico mengguncang bahu ibunya dengan kasar. Tidak ada lagi rasa hormat. Rasa lapar dan takut telah mengikis habis tata kramanya. Sari bangun sambil memegang perutnya. Mas, aku lapar banget. Sumpah, perutku sakit. Terakhir kita makan cuma nyicipin caviar sedikit semalam. Kata, caviar, terdengar seperti lelucon yang menyakitkan sekarang. Makanan seharga jutaan itu sudah lama dicerna, meninggalkan lambung yang kini melilit meminta diisi. Jangan sebut makanan, bentak Bella. Dia mencoba merapikan rambutnya yang kusut masai, tapi tanpa sisir dan cermin, dia justru terlihat seperti orang gila. Gara-gara kamu dan ibumu yang rakus itu, kita jadi pesan makanan mahal dan ketahuan. Jaga mulut lo ya. Sari langsung nyolot, meski suaranya parau. Lo yang minta tas Hermes. Kalau lo nggak minta belanja di Dubai, kita masih punya sisa uang cash. Cukup. Rico berteriak, suaranya menggema di taman yang sunyi. Beberapa orang yang sedang jogging pagi menoleh, menatap mereka dengan pandangan aneh. 4 orang Asia, berpakaian pesta tapi kotor, berteriak-teriak di taman umum. Pemandangan yang sangat kontras. Rico merendahkan suaranya, menyadari mereka menjadi pusat perhatian. Kita harus cari makan. Dan kita harus sembunyi dari polisi. Pakai apa beli makan? Pakai daun? Sindir Bella sinis. Rico meraba saku jasnya yang tertinggal di hotel. Kosong. Dia meraba saku celananya. Hanya ada ponsel dengan baterai 15% dan paspor. Tanpa uang sepeser pun. Kita cari sisa. Gumam Rico pelan, harga dirinya hancur saat mengucapkan kalimat itu. Apa? Maksud kamu mulung? Bu Siska melotot. Ibu nggak mau. Ibu ini ningrat. Masa ibu makan sampah? Daripada ibu mati kelaparan, balas Rico frustrasi. Sadar diri, Bu. Kita ini buronan. Kita gembel sekarang. Mereka berjalan menyeret kaki keluar dari taman, menyusuri jalanan Paris yang mulai ramai. Aroma roti panggang croissant dan kopi dari Boulangerie, toko roti,
di pinggir jalan menusuk hidung mereka dengan kejam. Mereka berdiri di depan kaca etalase sebuah toko roti. Menatap tumpukan roti coklat yang hangat. Air liur Sari menetes. Dia menempelkan wajahnya ke kaca. Penjaga toko, seorang pria Prancis bertubuh gempal, melihat mereka. Dia melihat pakaian mereka yang kotor dan wajah mereka yang kucel. Dengan wajah galak, dia keluar sambil membawa sapu. Ales. Ales. Oust. Pergi. Pergi. Hus. Pria itu mengusir mereka seperti mengusir kucing liar. Sombong banget sih, gerutu Sari sambil berlari kecil menjauh. Mereka terus berjalan tanpa arah. Kaki Bu Siska bengkak karena sepatu hak tingginya sudah patah, memaksanya berjalan terpincang-pincang tanpa alas kaki di atas trotoar aspal yang dingin. Siang harinya, rasa lapar itu berubah menjadi rasa sakit yang nyata. Mereka sampai di kawasan Les Halles, area yang ramai dengan turis dan restoran cepat saji. Rico melihat sebuah keluarga turis yang sedang makan burger di meja outdoor. Ada sisa setengah burger dan kentang goreng yang ditinggalkan begitu saja saat keluarga itu pergi. Mata Rico terkunci pada sisa makanan itu. Itu. Rico menunjuk dengan dagu. Bella menatap ngeri. Bekas orang. Mas? Jijik. Tapi perut Bella berbunyi keras, mengkhianati rasa jijiknya. Sebelum Rico sempat bergerak, seorang gelandangan lokal, pria tua dengan janggut putih panjang, lebih dulu menyambar sisa makanan itu. Gelandangan itu menatap Rico dengan tatapan menantang, lalu melahap sisa burger itu dengan rakus. Rico kalah cepat bahkan dari gelandangan Paris. Sialan. Rico terduduk di pinggir jalan, membenamkan wajah di tangannya. Tiba-tiba, Sari menarik lengan Rico. Mas, lihat itu. Di seberang jalan, ada keran air minum umum, Fontaine Wallis. Mereka berlari ke sana. Rico, Bella, Sari, dan Bu Siska berebutan minum dari keran itu seperti hewan kehausan. Air dingin itu sedikit meredakan lapar, tapi justru membuat perut mereka kembung dan mual. Saat sedang minum, Rico melihat layar besar di sebuah toko elektronik. Berita siang sedang tayang. Lagi-lagi wajah mereka. Tapi kali ini beritanya lebih spesifik. Polisi Paris memperluas pencarian terhadap 4 WNI Indonesia terkait pencucian uang. Mereka terakhir terlihat di sekitar Avenue Montaigne. Kita dikepung, bisik Rico. Wajahnya pucat pasi. Kita nggak bisa ke kedutaan. Kedutaan pasti sudah menunggu kita buat ditangkap. Terus kita harus gimana, Rico? Bu Siska mulai menangis meraung-raung. Ibu mau pulang. Ibu mau makan nasi Padang. Ibu nggak mau mati di sini. Tangisan Bu Siska menarik perhatian 2 orang polisi berseragam biru, gendarmerie, yang sedang patroli sepeda. Polisi itu menoleh, melihat kelompok aneh ini. Mata polisi itu menyipit. Dia sepertinya mengenali wajah Rico dari selebaran digital yang disebar pagi tadi. Polisi itu mengambil walkie-talkie, bicara cepat dalam bahasa Prancis sambil menunjuk ke arah Rico. Lari. Rico berteriak panik. Ibu nggak kuat lari. Tinggalin aja kalau nggak kuat, teriak Bella yang sudah lari duluan. Insting bertahan hidupnya membuat dia tidak peduli lagi pada mertuanya. Rico bimbang sedetik, lalu menarik paksa tangan ibunya. Ayo, Bu, seret kakinya. Mereka berlari masuk ke dalam stasiun metro yang padat. Sari mendorong orang-orang yang menghalangi jalan. Mereka melompati pintu tiket, turnstile, karena tidak punya tiket, memicu alarm berbunyi nyaring. Ngiyung, ngiyung. Petugas keamanan metro berteriak, mengejar mereka. Mereka berlari menuruni tangga eskalator, napas memburu, jantung serasa mau meledak. Kereta baru saja datang. Pintu terbuka. Mereka menyerbu masuk ke dalam gerbong yang penuh sesak. Pintu menutup tepat sebelum petugas keamanan bisa meraih jaket Rico. Di dalam kereta yang melaju, mereka merosot ke lantai. Orang-orang Paris di sekitar mereka menjauh, menutup hidung. Bau keringat, bau sampah, dan bau keputusasaan menguar dari tubuh mereka. Bella menangis tanpa suara. Dia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela kereta. Maskaranya luntur hitam legam di pipi, bibirnya pecah-pecah. Dia teringat wajah Karen yang selalu bersih dan tenang. Ini karma.
Bisik Bella, pertama kalinya dia mengakui. Ini gara-gara kita jahat sama Karen. Diam lo. Riko membentak, tapi tidak ada tenaga. Jangan bawa-bawa tahayul. Bukan tahayul, Mas. Bella menatap Riko nyalang. Lihat kita sekarang. Kemarin kita di first class. Sekarang kita dikejar kayak tikus digorong-gorong. Karen pasti lagi ketawa nonton kita. Riko ingin menampar Bella, tapi tangannya terlalu lemas. Ponsel Riko bergetar pelan. Sisa baterai 2%. Dia membukanya, berharap ada keajaiban. Mungkin teman yang mau transfer, atau siapapun. Tapi yang dia lihat adalah notifikasi tag di Instagram. Seorang netizen Indonesia yang kebetulan sedang liburan di Paris memposting foto candid. Foto Riko dan keluarganya sedang minum air keran tadi. Caption, "Loh, ini kan buronan yang viral itu? Kok minum air keran? Katanya mau foya-foya? WKWKWK kasihan banget." Foto itu sudah di-like 100.000 kali. Dan satu akun centang biru mi-like foto itu, Karnina_official. Karen melihatnya. Karen tahu mereka menderita. Dan Karen tidak melakukan apa-apa selain memberi like. Riko menatap layar ponsel yang perlahan meredup dan mati total karena kehabisan baterai. Layar hitam itu kini menjadi cermin kegelapan masa depannya. Mereka turun di stasiun antah berantah di pinggiran kota Paris, Banlieue, daerah yang kumuh dan penuh grafiti. Malam itu, hujan turun deras. Mereka tidak punya atap. Mereka menemukan sebuah halte bus tua yang sepi. Mereka berempat duduk berdempetan di bangku halte yang keras, menggigil kedinginan. Bu Siska sudah tidak punya tenaga untuk mengeluh. Dia tertidur dalam posisi duduk, kepalanya terkulai di bahu Sari. Sari menangis pelan sambil memeluk tas Gucci kosong yang sudah basah kuyup. Riko menatap hujan yang jatuh. Setiap tetes air terasa seperti jarum. Perutnya perih luar biasa. Tapi hatinya lebih perih. Dia ingat rumahnya yang hangat di Jakarta. Dia ingat masakan Karen, sop buntut hangat yang biasa disajikan saat hujan begini. Dia ingat senyum tulus Karen saat dia pulang kerja dulu, sebelum dia berselingkuh. Aku bodoh. Bisik Riko pada angin malam. Aku benar-benar bodoh. Tapi penyesalan itu tidak menghadirkan makanan. Penyesalan itu tidak menghangatkan badan. Di seberang jalan, sebuah mobil polisi lewat pelan, lampu birunya menyapu kegelapan. Riko menahan napas, menundukkan kepala dalam-dalam. Malam ini mereka selamat. Tapi besok, Riko tahu, waktu mereka sudah habis. Pagi hari ketiga di Paris. Langit kelabu menggantung rendah di atas stasiun Gare du Nord, salah satu stasiun kereta tersibuk di Eropa. Riko, Bella, Sari, dan Bu Siska berjalan menyeret langkah di tengah kerumunan komuter yang bergegas pergi kerja. Mereka tampak seperti anomali. Di antara orang-orang yang wangi parfum mahal dan kopi segar, mereka berempat menyebarkan aroma menyengat, campuran keringat basi, air hujan yang mengering di baju, dan bau badan yang tidak mandi selama 48 jam. Perut Riko bukan lagi sekadar perih, melainkan kram hebat. Dia menatap ibunya, Bu Siska, yang wajahnya sepucat mayat. Wanita tua itu berjalan sambil berpegangan erat pada lengan baju Riko, matanya cekung dan kosong. Riko, ibu pusing. Bisik Bu Siska, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu mau pingsan. Tahan, Bu. Sedikit lagi, jawab Riko serak. Sedikit lagi kemana? Sambar Bella dengan nada tinggi yang histeris. Rambutnya yang dulu blow dry sempurna kini lepek dan berminyak. Kita cuma muter-muter di stasiun kayak orang gila. Mau kemana kita Kita cari wifi gratis. Jawab Riko putus asa. Siapa tahu ada balasan DM dari temanku yang mau pinjamkan uang. Riko berhasil menyalakan ponselnya sebentar menggunakan sisa daya terakhir di colokan umum tadi malam. Tapi yang dia temukan bukan bantuan, melainkan blokir. Semua teman-temannya, teman nongkrong, teman klub mobil, teman bisnis, semua memblokirnya. Tak ada yang mau terseret kasus penggelapan dana 50 miliar. Mereka berhenti di depan sebuah kios makanan relay. Di etalase kaca, terpajang sandwich baget isi ayam dan keju, croissant, dan minuman dingin. Sari menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada sandwich itu.
Insting purbanya mengambil alih logika. Mas. Sari menyenggol lengan Riko. Penjaganya lagi sibuk layanin orang lain. Kalau aku ambil satu, ketahuan nggak? Riko terdiam. Hatinya menjerit menolak. Dia adalah Riko Pratama, pengusaha, meski modal istri, masa harus mencuri roti seharga 5 euro? Tapi suara perut ibunya yang bergemuruh mematikan egonya. Hati-hati, bisik Riko gemetar. Dia berdiri menutupi pandangan orang, memberi celah untuk adiknya beraksi. Sari mengulurkan tangan gemetarnya. Dia meraih satu bungkus sandwich. Jantungnya berdegup kencang seperti drum. Namun, Sari bukan pencuri profesional. Gerakannya kaku dan lambat. Saat dia menarik tangannya, sikutnya menyenggol tumpukan keripik kentang di sebelahnya. Brak! Kaleng-kaleng keripik itu jatuh berantakan ke lantai, menimbulkan suara gaduh di stasiun yang bising. Semua mata tertuju pada mereka. Penjaga toko, seorang wanita Afrika bertubuh besar, langsung melompat keluar dari balik kasir. Dia melihat sandwich di tangan Sari. Voleur. Pelis. Au voleur. Maling. Polisi. Ada maling. Teriak wanita itu lantang, menunjuk wajah Sari. Sari panik. Dia melempar sandwich itu ke wajah penjaga toko dan berteriak, "Lari mas!" Kekacauan pecah. Mereka berempat berlari pontang-panting membelah kerumunan. Orang-orang berteriak kaget, menyingkir menghindari tabrakan. Bu Siska yang lemah tertinggal di belakang, tersandung kakinya sendiri dan jatuh terjerembab di lantai stasiun yang keras. Ibu. Riko berhenti, berbalik arah. Dia tidak mungkin meninggalkan ibunya. Saat Riko mencoba membangunkan ibunya, sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya. Kuat sekali, seperti catut besi. Riko menoleh. Di hadapannya berdiri 3 orang petugas keamanan stasiun berseragam lengkap. Tapi yang membuat nyali Riko ciut bukan mereka, melainkan 4 orang petugas kepolisian Prancis, Police Nationale, yang berlari mendekat dengan senjata laras panjang di dada, patroli anti-teror yang memang siaga di stasiun besar. Arretes. Mines and liar. Berhenti. Angkat tangan. Bentak salah satu polisi sambil menodongkan moncong senjata ke arah Riko. Riko mengangkat kedua tangannya perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Bella dan Sari yang tertahan oleh kerumunan juga dikepung. Mereka berhimpitan ke dinding, menangis ketakutan. Polisi itu mendekat, menatap wajah Riko lekat-lekat, lalu melihat ke layar ponsel pintar yang dipegangnya, sebuah foto buronan Interpol, Red Notice. Dia mencocokkan wajah kusut di depannya dengan foto pria berjas di layar. Polisi itu menyeringai dingin. Dia bicara ke radio di pundaknya. Cible identifié. Riko Pratama et sa famille. Termine. Target teridentifikasi. Riko Pratama dan keluarganya. Selesai. Mendengar namanya disebut, lutut Riko lemas. Dia tahu, ini adalah akhir. Tuan Riko Pratama, ucap polisi itu dengan aksen Prancis yang kental tapi jelas. Riko mengangguk pasrah. Anda ditangkap atas tuduhan pencucian uang internasional dan penggelapan dana, berdasarkan surat perintah Interpol Indonesia. Dalam sekejap, polisi itu memutar tubuh Riko, menekannya ke dinding stasiun. Klik. Suara besi dingin beradu. Sepasang borgol mengunci pergelangan tangan Riko ke belakang punggung. Aag. Sakit? Jerit Bella saat polisi wanita memborgol tangannya dengan kasar. Bella meronta-ronta. Lepasin. Aku bukan maling. Aku cuma diajak liburan. Mas Riko yang salah. Diam, bentak polisi wanita itu. Sari menangis histeris sampai terduduk di lantai. Ibu, tolong Sari, Bu. Tapi Bu Siska tidak bisa menolong. Dia sedang dibantu berdiri oleh para medis polisi, lalu tangannya yang keriput juga dipasangi borgol. Pemandangan seorang ibu tua di borgol di negeri asing sungguh menyedihkan, namun orang-orang yang menonton tahu bahwa kejahatan tidak mengenal umur. Dan benar saja, kerumunan mulai terbentuk. Ratusan orang mengeluarkan ponsel mereka. Bukan untuk menolong, tapi untuk merekam. Cahaya blitz kamera berkedip-kedip seperti lampu disko. Riko menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dari kamera-kamera itu. Tapi sia-sia.
Salah satu penonton di barisan depan adalah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Paris. Dia mengenali mereka. "Woi, itu Riko yang maling duit yayasan kan?" teriak mahasiswa itu dalam bahasa Indonesia. Teriakan itu memancing perhatian lebih banyak orang. "Dasar memalukan bangsa. Mampus lo ditangkap bule. Balikin duit anak yatim." Cemoohan dalam bahasa Indonesia terdengar di tengah stasiun Paris. Rupanya banyak orang Indonesia di sana yang mengenali wajah viral mereka. Riko merasa wajahnya panas, lebih panas daripada tamparan fisik. Harga dirinya dilucuti di depan umum. Dia diseret berjalan melintasi aula stasiun Gare du Nord seperti hewan sirkus. Di luar stasiun, mobil van polisi sudah menunggu dengan pintu terbuka. Sirine biru berputar-putar, menyinari wajah mereka yang hancur. Saat didorong masuk ke dalam van besi yang sempit dan berbau disinfektan, Riko sempat menoleh ke arah langit Paris untuk terakhir kalinya. Menara Eiffel terlihat samar di kejauhan, berdiri angkuh, seolah mengejek mimpi Riko yang terlalu tinggi. Blam! Pintu van ditutup keras. Gel! Hanya ada suara isak tangis Bella dan rintihan Bu Siska di dalam kegelapan itu. Riko menyandarkan kepalanya ke dinding besi yang berguncang saat mobil mulai melaju. Liburan impian itu berakhir bukan di kasur hotel bintang 5, melainkan di lantai dingin mobil tahanan. Sementara itu, di Jakarta, ponsel Karen berdering. Itu panggilan video dari Kompol Aryo. Karen yang sedang memimpin rapat persiapan pembangunan sekolah di Papua mengangkat tangan, meminta stafnya diam sejenak. Dia menggeser layar hijau di ponselnya. Wajah Kompol Aryo muncul, tersenyum lebar. "Bu Karen, kabar baik. Ikan sudah masuk jaring." Kompol Aryo memutar rekaman video yang baru saja dikirimkan oleh kepolisian Prancis. Video detik-detik penangkapan Riko di stasiun. Karen menonton video itu tanpa ekspresi. Dia melihat Riko yang kucel di borgol, Bella yang menjerit menyalahkan Riko, dan mertuanya yang pura-pura pingsan. Staf yayasan yang ikut mengintip di belakang Karen bersorak. "Alhamdulillah, kena batunya mereka." Tapi Karen tidak bersorak. Dia hanya menghela napas panjang, sebuah beban berat terangkat dari dadanya. "Terima kasih, Pak Aryo," ucap Karen tenang. "Kapan mereka diterbangkan ke sini?" "Proses deportasi dipercepat. Lusa mereka akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan siapkan sambutan khusus. Media sudah standby." "Bagus," jawab Karen. "Pastikan mereka memakai baju oranye saat turun dari pesawat. Saya ingin warna itu menjadi oleh-oleh mereka dari Paris." Karen mematikan sambungan telepon. Dia menatap keluar jendela kantornya. Langit Jakarta mulai senja, berwarna jingga kemerahan. "Selamat datang kembali ke realita, Mas Riko," gumam Karen pelan. "Penjara di sini mungkin tidak seindah Paris, tapi setidaknya makanannya gratis. Sesuai keinginanmu yang tidak mau kerja, kan?" Karen kembali menatap stafnya. "Baik, rapat kita lanjutkan. Dana 50 miliar itu akan kembali, dan pembangunan sekolah tidak boleh tertunda 1 hari pun." Ketukan palu Karen di meja rapat terdengar tegas, menandakan kemenangan mutlak seorang istri yang terkhianati, sekaligus kemenangan hukum atas keserakahan. Di Paris, di dalam sel tahanan sementara yang dingin, Riko duduk memeluk lutut. Dia tidak tahu bahwa neraka yang sesungguhnya belum dimulai. Penjara Prancis hanyalah tempat transit. Hukuman sosial dan hukum rimba di penjara Indonesia sedang menunggunya dengan sabar. Penerbangan Jakarta, Paris biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 14 jam. Bagi turis, itu waktu yang cukup untuk tidur, menonton film, dan menikmati layanan maskapai. Namun bagi Riko, Bella, Sari, dan Bu Siska, 14 jam itu terasa seperti 14 tahun di neraka. Mereka tidak duduk di first class seperti saat berangkat. Tidak ada kursi yang bisa direbahkan menjadi kasur. Tidak ada pramugari yang tersenyum menawarkan handuk hangat. Mereka duduk di barisan paling belakang pesawat komersial, tepat di dekat toilet yang berisik dan berbau. Di sebelah kiri dan kanan mereka, duduk petugas NCB Interpol Indonesia berbadan tegap yang tidak memejamkan mata sedikit pun. Tangan Riko dan yang lainnya ditutupi jaket, menyembunyikan borgol besi yang mengikat pergelangan tangan mereka agar tidak menarik perhatian penumpang lain, meskipun wajah kusut mereka sudah cukup menjadi tontonan. "Pak,"
Borgolnya sakit, tolong longgarkan sedikit. Rinti Bu Siska. Wajahnya abu-abu, matanya bengkak. Wanita yang dulu selalu memamerkan gelang emasnya itu, kini hanya bisa meringis kesakitan akibat gesekan logam dingin di kulit keriputnya. Diam, Bu. Tahan saja. Ini belum seberapa dibanding sakit hati ribuan anak yatim yang uangnya kalian curi. Jawab petugas di sebelahnya dingin, tanpa menoleh. Riko memejamkan mata, mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan Karen muncul. Bukan Karen yang marah, tapi Karen yang tersenyum tenang sambil menyodorkan kopi pagi. Kenangan itu kini menyiksanya lebih dari apapun. Kenapa aku serakah? Batin Riko menjerit. Kenapa aku tidak bersyukur punya istri yang pintar mengatur uang? Kalau saja aku tidak tergoda Bella. Dia melirik Bella yang duduk terpisah 2 kursi darinya. Bella menatap kosong ke jendela pesawat yang gelap. Tidak ada lagi kemesraan. Saat mata mereka tak sengaja bertemu, Bella membuang muka dengan tatapan jijik dan benci. Cinta yang dibangun di atas dasar materi itu telah runtuh secepat saldo ATM yang diblokir. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate. Suasana di terminal kedatangan internasional hari itu tidak seperti biasanya. Ratusan orang telah berkumpul di area penjemputan. Mereka bukan keluarga yang menjemput TKI atau jemaah umrah. Mereka adalah massa. Ada barisan wartawan dengan kamera-kamera besar yang siap membidik. Ada perwakilan dari organisasi mahasiswa. Dan yang paling menakutkan, ada sekelompok ibu-ibu pengajian dan donatur tetap Yayasan Kasih Nusantara yang membawa poster-poster dari karton. Tulisan di poster itu beragam, hukum mati maling dana bencana. Keluarga parasit. Riko pelakor, sama masyarakat. Di sudut VIP lounge yang berdinding kaca satu arah, Karen berdiri mengamati kerumunan itu. Dia ditemani Pak Hardi dan tim pengacara yayasan. Ramai sekali, Karen, komentar Pak Hardi, sedikit khawatir. Apa tidak berbahaya? Karen menyesap teh hangatnya dengan tenang. Polisi sudah membuat barikade. Pak, keamanan terjamin. Tapi sanksi sosial, itu di luar kendali kita. Dan mereka pantas mendapatkannya. Karen melihat jam tangannya. Pesawat sudah mendarat 10 menit yang lalu. Sebentar lagi pertunjukan dimulai. Di Garbarata, jembatan penghubung pesawat, Riko dan rombongannya ditahan paling akhir untuk keluar. Penumpang lain sudah turun duluan, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Setelah pesawat kosong, Kompol Aryo masuk ke dalam kabin. Selamat datang kembali di Indonesia, sapa Kompol Aryo dengan nada sarkas. Liburannya selesai. Dia memberi kode pada anak buahnya. Pakaikan rompinya. Petugas mengeluarkan 4 rompi berwarna oranye mencolok. Di bagian punggungnya tertulis besar-besar dengan tinta hitam, tahanan, Polri. Nggak mau. Sari histeris, mundur ke belakang kursi. Gue nggak mau pakai baju oren. Gue bukan kriminal. Gue cuma ikut-ikutan. Pakai atau kami seret paksa, bentak petugas wanita. Dengan paksaan, rompi oranye itu melekat di tubuh mereka, menutupi sisa-sisa baju branded kotor yang mereka pakai dari Paris. Kontras yang menyedihkan, di balik rompi tahanan itu masih ada label Gucci dan Dior, tapi kini nilainya 0. Riko pasrah saat rompi itu dikancingkan. Dia merasa seperti memakai kain kafan. Jalan, tundukkan kepala. Mereka digiring keluar. Bukan lewat jalur VIP yang nyaman, tapi sengaja dilewatkan jalur umum imigrasi agar proses pendataan masuk, deportasi, tercatat jelas. Petugas imigrasi mencap paspor mereka dengan stempel merah besar. Paspor itu kemudian disita. Sekarang, kata Kompol Aryo saat mereka selesai urusan imigrasi. Siapkan mental kalian. Di depan sana, rakyat Indonesia sudah menunggu. Pintu kaca otomatis terminal kedatangan terbuka. Blar. Suara gemuruh langsung menerjang mereka seperti ombak. Teriakan, cemoohan, dan kilatan blitz kamera yang menyilaukan mata meledak secara bersamaan. Itu dia orangnya. Weoi maling. Pelakor tidak tahu malu. Riko tersentak mundur, silau dan kaget. Ratusan kamera menyorot wajahnya. Dia mencoba menutupi wajah dengan tangan yang terborgol,
tapi polisi menahannya agar wajahnya tetap terlihat. "Buka wajahnya. Biar masyarakat tahu," teriak seorang wartawan infotainment. Pluk! Sebuah telur busuk melayang dari kerumunan, tepat mengenai dahi Bella. Pecah, mengalirkan cairan bau anyir di wajah dan rambutnya. "Ah, ah!" Bella menjerit histeris. "Sakit. Jangan lempar-lempar." "Rasain lo," teriak ibu-ibu pelempar telur itu. "Itu buat uang sumbangan masjid gue yang lu pake beli tas." Bu Siska yang melihat keberingasan massa langsung lemas. Kakinya menyerah. "Tolong, tolong." Bruk! Bu Siska pingsan sungguhan kali ini. Tubuhnya ambruk di lantai terminal. Namun tidak ada simpati. Massa justru bersorak. "Drama. Akting tuh." Polisi dengan sigap membentuk pagar betis, melindungi para tersangka dari amukan fisik lebih lanjut, tapi membiarkan amukan verbal terus menghujam. Mereka diseret membelah lautan manusia itu menuju mobil tahanan. Wajah Riko tertangkap kamera close-up di siaran langsung televisi nasional. Wajah yang dulu sombong saat check-in di bandara, kini pucat, berminyak, ketakutan, dan hancur lebur. Di dalam VIP lounge, Karen menonton adegan itu dari layar monitor TV besar. Dia melihat telur yang pecah di wajah Bella. Dia melihat Riko yang menunduk dalam-dalam seperti tikus basah. Pak Hardy menoleh ke Karen. "Sudah puas, Karen?" Karen meletakkan cangkir tehnya perlahan. Bunyi denting keramik terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. "Belum, Pak," jawab Karen datar. "Ini baru kulitnya. Rasa malu itu akan hilang dalam beberapa hari. Yang saya inginkan adalah keadilan substantif. Mereka harus merasakan dinginnya lantai penjara selama bertahun-tahun, sama seperti dinginnya hati mereka saat mencuri uang itu." Karen berdiri, merapikan blazernya. "Ayo, Pak, kita ke Polres sekarang. Mereka akan dibawa ke sana untuk BAP, berita acara pemeriksaan. Saya ingin melihat mata suami saya untuk terakhir kalinya sebelum dia masuk sel isolasi." Polres Jakarta Selatan. Riko, Bella, dan Sari duduk berjejer di ruang pemeriksaan. Bu Siska dilarikan ke klinik Polres untuk siuman. Mereka duduk di kursi kayu yang keras. Ruangan itu bau asap rokok dan keringat. Di meja depan mereka, penyidik menumpuk berkas setebal bantal. "Riko Pratama," penyidik memulai. "Anda sadar ancaman hukuman Anda? Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan hubungan kerja, Yungto Pasal 3, 4, 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman maksimal 20 tahun penjara." Riko gemetar mendengar angka, 20 tahun. Usianya sekarang 30 tahun. Dia akan keluar saat usianya 50 tahun, tua dan tidak punya apa-apa. "Pak, saya hilaf. Pak, saya bisa jelaskan." Riko mulai menangis. "Jelaskan nanti di pengadilan. Sekarang tanda tangan ini." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Hening seketika. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai keramik dengan irama yang tenang dan berwibawa. "Tak, tak, tak." Riko menoleh. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di sana berdiri Karen. Cantik, bersih, harum, dan bercahaya. Dia mengenakan setelan kerja yang rapi, sangat kontras dengan Riko yang memakai rompi oranye dekil. Karen tidak datang dengan kemarahan meledak-ledak. Dia datang dengan aura seorang ratu yang mengunjungi penjara bawah tanah. Bella menunduk, tidak berani menatap mata Karen. Sari gemetar ketakutan. Riko mencoba berdiri, tapi ditahan petugas. "Karen." Suara Riko parau. "Sayang, maafin aku." Karen berjalan mendekat. Dia berhenti tepat 2 langkah di depan Riko. Jarak yang cukup dekat untuk melihat kehancuran di mata suaminya, tapi cukup jauh untuk menegaskan bahwa mereka kini berada di dunia yang berbeda. "Sayang?" ulang Karen dengan nada bertanya, alisnya terangkat sedikit. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Kata itu sudah kamu jual di Paris, Riko. Sayangnya, kartunya declinet." "Karen, tolong aku." Riko menangis, air mata bercampur ingus. "Cabut laporannya. Aku suamimu. Kita selesaikan di rumah."
Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi babu kamu seumur hidup, asal jangan dipenjara. Bella tiba-tiba ikut bersuara, bersujud di lantai kotor itu. Mbak Karen. Ampun Mbak. Saya cuma diajak. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Sumpah Mbak. Riko yang maksa saya. Bohong, teriak Riko. Kamu yang minta tas Hermes. Kamu yang ngomporin aku buat ambil ATM itu. Kamu yang maling kodenya, balas Bella. Mereka mulai saling menyalahkan, saling menggigit, ribut di depan Karen. Persis seperti anjing yang berebut tulang busuk. Karen hanya diam, menonton pertunjukan itu dengan wajah datar. Setelah mereka lelah berteriak, Karen berbicara pelan. Sangat pelan, tapi menusuk. Kalian lucu, kata Karen. Dulu kalian bersatu untuk menghina saya. Istri pelit, istri kucel. Sekarang, kalian saling mangsa. Karen mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Riko. Riko, dengar baik-baik. Uang yang kamu pakai itu, sebagian adalah dana untuk operasi jantung 3 anak di NTT. Karena uangnya kamu bawa lari, operasi mereka tertunda. Jika salah satu dari mereka kenapa-kenapa, darah mereka ada di tanganmu. Wajah Riko pucat pasti mendengar itu. Jadi, Karen menegakkan tubuhnya kembali, berbalik badan. Jangan harap ada kata damai. Nikmati karma kalian. Anggap saja penjara ini hotel bintang 5 dengan durasi long stay. Karen, tunggu. Karen. Riko berteriak saat Karen berjalan menuju pintu keluar. Karen tidak menoleh. Dia membuka pintu, melangkah keluar menuju cahaya matahari sore, meninggalkan Riko yang meraung-raung dalam kegelapan nasibnya. Pintu tertutup rapat, mengunci masa depan Riko di dalamnya. Uang penyidikan unit kriminal khusus Polres Jakarta Selatan tidak memiliki jendela. Dindingnya dicat warna abu-abu kusam yang mengelupas di beberapa sudut, dan udaranya berbau apek campuran asap rokok basi, serta keringat ketakutan dari ratusan penjahat yang pernah duduk di sana sebelumnya. Riko duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai. Tangannya terborgol di atas meja. Di hadapannya, Kompol Aryo dan seorang penyidik muda bernama Inspektur Dani duduk santai sambil menyeruput kopi hitam. Jadi, Kompol Aryo membuka suara, meletakkan sebatang rokok di asbak. Menurut pengakuanmu di BAP sementara, ide mencuri kartu ATM prioritas itu datang dari Bella? Begitu? Riko mengangguk cepat, kepalanya naik turun seperti boneka per. Benar, Pak. Sumpah demi Tuhan. Saya itu awalnya nggak berani, tapi Bella terus-terusan merengek. Dia bilang dia malu sama teman-teman arisannya, karena nggak pernah ke luar negeri. Dia yang mendesak saya cari PIN ATM Karen. Oh, begitu. Kompol Aryo mengangguk-angguk pura-pura percaya. Jadi kamu ini suami yang takut selingkuhan? Bukan takut, Pak. Saya dihipnotis mungkin. Bella itu punya dukun. Pak, saya dibuat nurut terus sama dia. Riko mulai mengarang bebas, matanya liar mencari alasan. Inspektur Dani tertawa renyah, sebuah tawa yang meremehkan. Dia melempar tumpukan kertas printout chat WhatsApp ke depan muka Riko. Jangan ngelawak, Riko. Ini tahun 2025, bukan zaman kolosal. Dukun apa yang bisa ngetik chat begini? Dani menunjuk salah satu baris chat yang di-highlight stabilo kuning. Di kertas itu tertera chat Riko kepada Bella 2 minggu sebelum kejadian. Riko, tenang Bel, bentar lagi si Karen cairin dana proyek. Aku udah intipinnya pas dia transfer gaji karyawan. Nanti kita kuras, kita hidup enak di Eropa. Biar si Karen mampu serangan jantung. Wajah Riko pucat pasi. Dia lupa pernah mengetik itu. Ini tulisan kamu, kan? Nomor kamu, kan? Desak Dani. Di sini jelas, inisiatif ada di kamu. Kamu yang punya mens rea, niat jahat. Kamu otak pelakunya. Bella cuma penikmat hasil kejahatan. Hukuman kamu lebih berat, Riko. Bisa 20 tahun full. Pak, tolong Pak. Riko mulai menangis lagi, air matanya membasahi rompi oranyenya. Saya bisa bantu Bapak. Saya akan jadi justice kolaborator. Tapi tolong ringankan hukuman saya. Bella itu juga jahat. Pak, dia yang belanjain paling banyak. Nah,
Itu nanti kita buktikan, potong Kompol Aryo. Sekarang, kita panggil sang kekasih hati. Pintu terbuka. Petugas membawa masuk Bella. Penampilan Bella sudah jauh dari kata sosialita. Rambutnya acak-acakan, sisa telur busuk di bandara masih meninggalkan bau amis di bajunya. Matanya merah bengkak. Begitu melihat Riko, tatapannya bukan rindu, melainkan kebencian yang menyala-nyala. Bella didudukan di kursi sebelah Riko. "Bella," kata Kompol Aryo. "Riko baru saja bilang kalau kamu yang maksa dia mencuri. Katanya kamu pakai dukun. Dan katanya kamu yang punya ide kabur ke Paris." Bella melotot ke arah Riko. "Haiha, dasar laki-laki pengecut. Mulut sampah." Bella menoleh ke polisi. "Pak, jangan percaya buaya darat ini. Dia yang nyeret saya. Dia bilang itu uang warisan bapaknya yang baru cair. Dia bilang Karen itu istri jahat yang nahan hak waris dia. Saya mana tahu kalau itu uang yayasan anak yatim." "Bohong," teriak Riko. "Kamu tahu itu uang yayasan. Pas di pesawat aku ceritakan, kamu malah ketawa dan bilang, bodoh amat yang penting Hermes." "Mana buktinya?" tantang Bella. "Ada di chat," balas Riko. "Chat itu bisa direkayasa." Bella makin histeris. "Pak polisi, asal bapak tahu ya, Riko ini aslinya miskin. Mau kondo. Selama pacaran sama saya, makan bakso aja minta dibayarin. Mana mungkin dia punya otak buat merencanakan kejahatan canggih begini kalau nggak ada yang ngajarin? Pasti ibunya yang nyuruh. Jangan bawa-bawa ibu gue." Riko mencoba berdiri, ingin menerjang Bella, tapi borgol menahannya. Kursi besinya berdecit keras. "Duduk," bentak penyidik sambil memukul meja. Suasana hening sejenak. Kompol Aryo tersenyum tipis. Dia paling suka momen ini. Momen di mana para penjahat saling membuka borok. "Menarik," gumam Aryo. Dia mengambil sebuah berkas lain. "Tapi Bella, ada temuan menarik dari tim forensik digital kami." Aryo menyodorkan selembar kertas mutasi rekening. "Saat kalian transit di Dubai, ada transaksi transfer dari kartu Karen ke sebuah rekening bank digital atas nama Dodi Irawan. Nilainya 100 juta rupiah. Itu dilakukan lewat aplikasi di HP yang loginnya pakai Face ID kamu, Bella." Riko terdiam. Dia menoleh ke Bella. "Hah? Dodi Irawan siapa? Transfer 100 juta? Wajah Bella yang tadi garang mendadak pias. Keringat sebesar biji jagung muncul di dahinya. "Siapa Dodi?" tanya Riko lagi, suaranya bergetar. Bella diam 1000 bahasa. "Biar saya bantu jawab," sela Inspektur Dani sambil membuka tabletnya. "Dodi Irawan, umur 28 tahun, instruktur gym di Jakarta Selatan. Status hubungan dengan Bella, pacar sejak 2 tahun lalu." Duar, rasanya ada petir yang menyambar kepala Riko di dalam ruangan itu. "Apa?" Riko menatap Bella tak percaya. "Pacar? Jadi selama ini kamu?" "Iya." "Kenapa?" Bella tiba-tiba meledak, kepalang basah. "Dodi itu pacar gue yang asli. Lo itu cuma selingan. Gue deketin lo karena lo bilang istri lo kaya raya. Gue butuh duit buat modal nikah sama Dodi." "Anjing," desis Riko. Hatinya hancur lebur. Lebih hancur daripada saat ditangkap polisi. Dia meninggalkan Karen, istri yang setia, pintar, kaya, dan terhormat, demi Bella. Dan ternyata Bella hanya menjadikannya sapi perah untuk membiayai laki-laki lain. Lo transfer uang istri gue buat laki-laki lain?" Riko tertawa sumbang, tawa orang gila. "Biarin. Daripada abis buat judi slot lo," balas Bella telak. "Cukup," potong Kompol Aryo. "Drama percintaan kalian simpan buat sinetron. Intinya, Bella, kamu terbukti ikut menikmati dan memindahkan dana secara aktif. Pasal 5 UU TPPU kena ke kamu. Ancaman 5 tahun minimal." Bella menangis meraung. "Saya balikin uangnya, Pak. Jangan penjara saya. Saya masih muda. Nanti ngomong sama hakim." Pintu terbuka lagi. Kali ini petugas membawa masuk Bu Siska dan Sari. Bu Siska didorong menggunakan kursi roda, fasilitas klinik.
Wajahnya dibuat melemah-lemahkan diri. Sari berjalan di belakangnya sambil sesenggukan. Ibu saya sakit jantung. Pak, jangan ditekan, kata Sari membela ibunya. Ibu kamu sehat walafiat. Tensi normal, EKG normal. Cuma kolesterol agak tinggi karena kebanyakan makan foie gras di Paris, sindir Inspektur Dani. Bu Siska langsung duduk tegak, lupa aktingnya. Jaga bicara kamu ya. Saya ini orang tua. Bu Siska, kata Kompol Aryo. Anak Anda, Riko, bilang kalau ibu juga tahu soal asal-usul uang ini. Bahkan ibu yang menyemangati Riko untuk mengambil kartu itu dari brankas saat Karen mandi. Bu Siska melotot ke arah Riko. Astaga. Riko, tega kamu fitnah ibu kandungmu sendiri? Riko nggak fitnah, Bu. Riko sudah tidak peduli lagi. Dia sudah dikhianati Bella, dia tidak mau hancur sendirian. Ibu kan yang bilang, ambil aja, itu harta gonogini kamu. Ibu juga yang minta dibeliin emas di Dubai biar bisa pamer ke tetangga. Itu karena ibu nggak tahu itu uang maling. Bu Siska membela diri. Ibu kira itu uang hasil kerjamu. Kamu kan bilangnya kamu direktur utama. Halah. Sari tiba-tiba menyela ibunya. Ibu jangan munafik deh. Ibu kan tahu Mas Riko pengangguran. Ibu sendiri yang sering bilang, kuras aja harta si Karen mumpung belum punya anak. Aku sering denger kok ibu bisik-bisik sama Mas Riko. Bu Siska menatap anak bungsunya dengan syok. Sari, kamu durhaka. Sari nggak mau dipenjara sendirian. Bu, teriak Sari histeris. Sari cuma diajak. Sari nggak megang duitnya. Yang pegang duitnya Mas Riko sama ibu. Ibu yang nyimpen perhiasan di koper kan? Itu barang bukti. Ruang interogasi itu kini berubah menjadi pasar. Ibu memaki anak memaki ibu, suami memaki selingkuhan, selingkuhan memaki suami. Mereka saling menunjuk, saling meludahi, saling membuka aib. Ibu punya utang rentenir 50 juta kan? Makanya ibu ngebet banget minta uang. Teriak Riko. Kamu juga sering main judi slot kan? Karen sering nangis karena tabungannya kamu curi sedikit-sedikit. Balas Bu Siska. Bella itu pelacur. Dia punya cowok lain. Riko menunjuk Bella. Riko itu impoten. Dia nggak bisa muasin gue. Balas Bella kejam. Brak. Kompol Aryo menggebrak meja sekuat tenaga. Gelas kopinya sampai bergetar. Hening seketika. Diam kalian semua. Suara Aryo menggelegar. Saya sudah muak dengar suara kalian. Kalian ini manusia atau binatang? Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Yang ada cuma penyesalan karena ketahuan. Aryo berdiri, menatap mereka satu persatu dengan jijik. Kalian semua saya tahan. Berkas sudah lengkap berkat, kerjasama, kalian yang saling membocorkan aib ini. Riko, Bella, TPPU dan penggelapan. Bu Siska, Sari, pasal 480 penadah dan turut serta. Tidak ada yang pulang. Bawa mereka ke sel masing-masing. Pisahkan selnya. Jangan sampai mereka saling bunuh sebelum sidang. Petugas menyeret mereka berdiri. Saat Riko diseret keluar melewati Bella, dia menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Aku hancurin hidupku demi wanita kayak kamu. Bisik Riko. Bella meludah ke lantai, tepat di depan sepatu Riko. Lo hancur karena lo bego. Jangan nyalahin orang lain. Mereka digiring ke lorong sel tahanan yang gelap. Suara besi beradu dengan besi bergema mengerikan saat pintu sel dibuka. Riko dimasukkan ke sel isolasi berukuran 2x3 meter. Tidak ada kasur, hanya lantai semen yang dingin. Toiletnya hanya berupa lubang di sudut. Riko duduk di sudut sel. Sunyi. Tidak ada lagi suara tawa di pesawat first class. Tidak ada lagi aroma parfum mahal. Yang tersisa hanya bau pesing dan bayangan wajah Karen. Riko memukuli kepalanya sendiri ke dinding. Bodoh, bodoh, bodoh. Sementara itu, di ruangan penyidik, Kompol Aryo menelepon seseorang. Halo, Bu Karen. Iya, sudah selesai interogasinya. Lancar sekali. Mereka saling gigit, Bu. Semua aib keluar. Rekamannya sudah kami amankan. Ibu mau dengar? Ah, tidak usah ya.
Kasihan telinga ibu kotor. Baik, berkas akan kami limpahkan ke kejaksaan besok. Ibu siap-siap saja jadi saksi korban di sidang nanti. Pastikan ibu tampil prima. Mereka sudah hancur mentalnya. Aryo menutup telepon sambil tersenyum puas. Keadilan, kadang-kadang, tidak butuh pedang. Cukup biarkan para penjahat memegang mikrofon, dan mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. 6 bulan berlalu sejak penangkapan memalukan di Paris. Waktu yang cukup untuk mengubah Riko Pratama dari seorang pria yang merasa memiliki dunia, menjadi seorang terdakwa yang kehilangan segalanya. Hari ini adalah hari pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, donatur yayasan yang marah, hingga masyarakat umum yang mengikuti kasus, skandal dana Yayasan Paris, ini berdesak-desakan ingin melihat akhir dari drama ini. Di kursi pesakitan, Riko, Bella, Bu Siska, dan Sari duduk menunduk. Penampilan mereka berubah drastis. Riko yang dulu klimis kini kurus kering, rambutnya dicukur cepak nyaris botak, dan wajahnya dipenuhi jerawat stres. Bella kehilangan kecantikannya. Tanpa perawatan klinik mahal, kulitnya kusam dan matanya cekung. Bu Siska tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih semua karena tidak pernah diket lagi, dan tubuhnya ringkih dimakan depresi. Sari hanya bisa menangis diam, tatapannya kosong. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tegas, mengetukkan palunya untuk membuka sidang. Saudara terdakwa Riko Pratama, suara hakim menggelegar lewat pengeras suara. Berdasarkan fakta persidangan, saudara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana bantuan sosial secara berencana. Riko gemetar. Dia memejamkan mata, berdoa, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan saat berfoya-foya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riko Pratama dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. Tok. Palu diketuk. Riko lemas, nyaris jatuh dari kursinya jika tidak ditahan petugas. 12 tahun. Dia baru akan keluar saat usianya kepala 4, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa masa depan. Terdakwa Bella Anastasia, lanjut hakim. Terbukti menikmati hasil kejahatan dan memfasilitasi pelarian. Divonis 8 tahun penjara. Bella menjerit histeris. Nggak adil. Saya cuma diajak. Mas Riko yang salah. Tapi teriakan itu tenggelam oleh sorakan pengunjung sidang yang puas. Terdakwa Siska dan Sari, hakim membacakan vonis terakhir. Terbukti sebagai turut serta dan penadah. Divonis masing-masing 4 tahun penjara. Bu Siska langsung pingsan di tempat. Sari meraung memanggil ibunya. Drama di ruang sidang itu belum usai. Saat petugas hendak membawa mereka keluar menuju mobil tahanan, mata Riko menangkap sosok itu. Karen duduk di barisan paling depan kursi pengunjung. Dia tampak bersinar. Mengenakan blazer putih bersih yang melambangkan kemenangan dan hati yang tak ternoda. Dia menatap Riko bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Dengan tenaga putus asa, Riko memberontak dari pegangan petugas. Dia berlari kecil ke arah pembatas kayu tempat Karen berdiri. Bruk. Riko menjatuhkan dirinya. Dia bersujud. Keningnya mencium lantai ruang sidang yang kotor, tepat di dekat sepatu hak tinggi Karen. Karen. Ampun, Ren. Riko menangis meraung-raung, suaranya pecah dan menyedihkan. Aku salah. Aku nyesel. Tolong aku, Ren. Aku nggak kuat di penjara. Aku mau mati aja. Melihat Riko bersujud, Bu Siska yang baru siuman ikut merangkak. Dia memegang kaki Karen. Karen, mantuku. Ibu hilaf. Nak, ratap Bu Siska, air mata buayanya mengalir deras. Tolong ibu, nak. Ibu ini mertuamu. Bebaskan kami. Ibu janji bakal jadi pembantumu seumur hidup. Ibu nggak mau dipenjara, nak. Sari dan Bella juga ikut menangis di belakang, memohon belas kasihan. Pemandangan itu begitu ironis. Keluarga yang dulu menginjak-injak harga diri Karen, kini mencium kakinya di depan ratusan kamera wartawan. Ruang sidang hening. Semua menunggu reaksi Karen.
Apakah wanita berhati lembut itu akan luluh? Karen menatap mereka. Dia melihat Rico yang dulu gagah kini seperti cacing kepanasan. Dia melihat mertua yang dulu menghinanya pelit kini mengemis. Karen mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pegangan tangan kotor Bu Siska. Dia merapikan blazernya yang sedikit kusut. Berdiri, ucap Karen pelan, namun suaranya terdengar jelas karena keheningan ruangan. Rico mengangkat wajahnya, penuh harap. Kamu maafin aku, Ren? Karen tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Rico, kata Karen tenang. Ingat pesan terakhirku saat kamu terbang ke Paris. Rico mengangguk terbata-bata. Aku bilang, nikmati liburanmu. Karen menunjuk ke arah pintu sel tahanan di belakang ruang sidang. Nah, sekarang, liburan, yang sesungguhnya baru dimulai. Nikmati hotel barumu. Nikmati baju oranyemu. Nikmati waktu luangmu selama 12 tahun untuk berpikir betapa bodohnya kamu membuang berlian demi memungut sampah. Tapi Ren, kita suami istri. Mantan, potong Karen tegas. Pengadilan agama sudah mengetuk palu cerai kita minggu lalu secara verstek karena kamu di penjara. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Karen menoleh pada Bu Siska. Dan ibu. Ibu bilang mau jadi pembantu saya? Tidak perlu, Bu. Saya sudah punya asisten rumah tangga yang jujur, yang tidak mencuri uang majikannya untuk beli tas branded. Kalian tidak perlu minta maaf pada saya, lanjut Karen, matanya menyapu mereka berempat. Minta maaflah pada ribuan anak yatim yang uangnya kalian pakai untuk beli tiket first class itu. Minta maaflah pada Tuhan. Tapi karena hukum dunia sudah bekerja, biarkan hukum akhirat yang menyelesaikan sisanya. Selamat tinggal, Rico. Saya pastikan, ini terakhir kalinya kita bertemu. Karen membalikkan badan. Rambut panjangnya berkibar indah saat dia berputar. Tunggu. Karen. Jangan pergi. Karen. Rico berteriak histeris, mencoba mengejar tapi petugas kepolisian langsung menariknya kasar, menyeretnya menjauh. Jalan. Jangan bikin drama, bentak petugas. Rico diseret paksa. Dia melihat punggung Karen yang berjalan menjauh, keluar dari pintu ruang sidang menuju cahaya matahari yang terang benderang. Punggung itu semakin jauh, semakin kecil, dan akhirnya menghilang di telan cahaya. Pintu ruang sidang tertutup. Bagi Rico, itu adalah momen di mana pintu kehidupannya tertutup selamanya. 2 tahun kemudian, lapas Cipinang terasa lebih panas dari biasanya. Rico duduk di sudut sel yang lembab. Dia sedang menyikat WC umum penjara, tugas hariannya sebagai tahanan baru, karena di penjara, hierarki ditentukan oleh uang dan kekuatan, dan Rico tidak punya keduanya. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam. Dia sering menjadi bulan-bulanan tahanan lain yang membenci kasusnya. Kasus pencurian uang anak yatim membuatnya berada di kasta terendah di penjara. Bahkan perampok bank pun jijik padanya. Woi, koruptor. Bersihin yang benar. Seorang napi bertato menendang ember Rico hingga air kotornya tumpah ke baju Rico. Rico hanya diam, memungut sikatnya kembali. Hatinya sudah mati. Di jam istirahat, Rico melihat televisi di kantin penjara. Sebuah berita sedang tayang. Liputan khusus. Peresmian sekolah terpadu Yayasan Kasih Nusantara di Papua. Di layar TV itu, Rico melihat Karen. Karen tampak lebih cantik dari sebelumnya. Dia tersenyum lebar, dikelilingi anak-anak Papua yang tertawa bahagia. Di samping Karen, berdiri seorang pria gagah berbaju batik, seorang dokter spesialis yang juga donatur tetap yayasan. Pria itu menatap Karen dengan tatapan memuja. Berita menyebutkan bahwa Karen baru saja dinobatkan sebagai wanita inspiratif tahun ini, karena keberhasilannya menyelamatkan yayasan dari krisis dan membangun 10 sekolah baru. Rico menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Wanita di layar itu dulu adalah miliknya. Wanita hebat itu dulu menyiapkan sarapannya setiap pagi. Dan dia membuangnya demi kesenangan sesaat yang kini telah menjadi abu. Itu mantan istri saya, gumam Rico pelan pada napi di sebelahnya. Napi itu menoleh, lalu tertawa terbahak-bahak. Halulu, muka kayak lu mana mungkin dapat bidadari kayak gitu? Ngaca wai, ngaca. Satu kantin menertawakan Rico. Rico menunduk.
Dia melihat pantulan wajahnya di genangan air di meja. Tua, jelek, dan menyedihkan. Di penjara wanita, nasib Bella dan Bu Siska tak kalah buruk. Bella menjadi buruh cuci sesama napi demi sebungkus rokok, kecantikannya layu sebelum waktunya. Bu Siska sakit-sakitan tanpa ada keluarga yang menjenguk, karena Sari sibuk menyelamatkan dirinya sendiri di blok lain. Mereka hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Sementara di Papua, Karen menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat semua orang bertepuk tangan. Namun bagi Riko yang menonton dari balik jeruji, kalimat itu adalah vonis abadi. Hidup itu sederhana, ucap Karen di layar TV. Jaga apa yang diamanahkan padamu. Karena jika kamu mengkhianati kepercayaan, semesta punya cara yang sangat kreatif dan sangat menyakitkan untuk mengambilnya kembali. Karen tersenyum ke kamera. Di dalam selnya yang gelap, Riko menangis dalam diam. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan kali ini, penyesalan itu datang membawa hukuman seumur hidup.